itu diperoleh dengan cara membeli. Ada transaksi jual beli tuyul. Dari siapakah transaksi tersebut? Adalah dari pelaku dukun yang kebetulan mempunyai profesi atau mempunyai kegiatan dalam hal jual beli tuyul. Itu uniknya. Di manakah tuyul itu bisa diperoleh? Tuyul pada umumnya ada di alam bebas ini, ada di pohon-pohon tertentu, bahkan ada di bangunan-bangunan tertentu di alam ini. Nah, oleh dukun yang mempunyai kemampuan untuk menarik tuyul, dia akan mengambil tuyul-tuyul tersebut. Untuk apa? Untuk dijadikan ladang bisnis. Jadi di sini seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menarik tuyul-tuyul tersebut akan dibuatkan tempat seperti botol. Jadi menangkap tuyul itu pada umumnya itu ada botol kaca yang sudah diritualkan dengan doa-doa tertentu, lalu itu yang digunakan untuk menangkap tuyul-tuyul yang ada di alam ini. Bagaimana bila zaman dahulu? Zaman dahulu ketika botol kaca itu tidak ada, maka digunakanlah penempatan tuyul-tuyul tersebut di batok kelapa. Di batok kelapa itulah pada umumnya menggunakan untuk menangkap tuyul-tuyul tersebut. Tuyul-tuyul tersebut akan diberikan makan oleh para dukun sebelum nantinya tuyul-tuyul tersebut mendapatkan pemilik. Setelah itu, tuyul-tuyul tersebut akan dipilah berdasarkan umur. Semakin tua daripada usia tuyul tersebut, semakin kuat energi dan kemampuannya dalam bertugas. Sebentar akan saya jelaskan bagaimana bentuk daripada tuyul tersebut. Tuyul lebih banyak beraksi pada saat korban sedang tertidur pada malam hari, atau tuyul itu lebih cepat beraksi bisa juga pada usaha-usaha orang yang mendekati sore hari. Tuyul lebih kuat powernya adalah pada saat tengah malam. Tuyul bekerja mengambil uang korbannya atau harta benda korbannya yang menjadi sasaran, namun tidak bisa dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, tuyul tergantung daripada usia. Semakin tua usia tuyul, semakin kuat power energinya dan semakin banyak benda-benda yang bisa diambil. Kalau tuyul yang masih muda mungkin hanya bisa mengambil 1 lembar uang saja. Namun, bila usianya lebih matang, dia akan bisa mengambil beberapa lembar. Dan perlu diketahui bahwa tuyul tersebut tidak bisa mengetahui nilai uang. Makanya si pemilik tuyul atau bos tuyul itu akan mengajari. Ada pendidikannya lagi. Wah, ada pendidikannya. Jadi diajari dulu tentang nilai-nilai uang yang akan diambil agar tidak rugi. Jadi uang
yang senilai ini yang harus diambil. Maka uang tersebut, contoh, disarankan mengambil uang 50 ribuan atau mengambil uang 100 ribuan, akan diberikanlah gambar uang tersebut, lalu ditempatkan di depan daripada si tuyul, dan agar si tuyul melihat, merasa, merabakan, dan mengingat bentuk daripada uang yang harus diambil. Begitu juga tuyul bisa mengambil benda-benda, tapi benda tersebut tidak boleh terlalu besar. Benda tersebut bisa diambil, contohnya adalah batu permata. Benda yang bisa diambil itu adalah cincin emas yang bisa dibawa oleh tuyul tersebut. Namun, yang harus diingat bahwa tuyul itu bisa mengambil berkali-kali dalam satu hari dalam hitungan ganjil. Jadi tuyul bisa bekerja mengambil 1 kali, atau mengambil 3 kali, bolak-balik, atau mengambil 5 kali dalam 1 kali. Namun perlu diketahui, ketika tuyul itu bekerja, ada proses-proses yang harus dilalui oleh si pemilik tuyul tersebut. Pada umumnya ada proses yang harus dikerjakan, tahap-tahapan untuk melakukan hal tersebut. Ada ritual-ritual tertentu. Dan perlu diketahui, dalam menjalankan tuyul tersebut, antara si pemilik atau bos tuyul tersebut dengan tuyul tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, termasuk anggota keluarga daripada pemilik tuyul tersebut. Oleh karena itu, banyak terjadi si pemilik tuyul mempunyai tempat khusus, si pemilik tuyul mempunyai ruangan khusus untuk melakukan ritualnya. Tuyul pada umumnya akan gampang memasuki tempat-tempat korban yang kurang rajin dalam ibadahnya, kurang yakin atau kurang pendalaman keagamaannya. Jadi tuyul itu sangat peka dengan suara-suara, alunan-alunan doa, alunan-alunan mantra. Karena apa? Karena kepekaan telinga daripada tuyul tersebut sangat peka. Jadi bila ada alunan-alunan suara, tuyul pada umumnya akan menjauh. Yang selanjutnya, tuyul tidak menyukai aroma-aroma keras dan menyengat. Contohnya gaharu. Tuyul tidak menyukai bau gaharu. Jadi bila ada dupa atau hio gaharu atau minyak wangi gaharu, itu bisa Anda semprotkan di sekitar tempat-tempat uang Anda atau tempat yang Anda curigai akan bisa datangnya tuyul tersebut. Ingat, tuyul juga tidak menyukai daripada daun kelor. Jadi bisa kalau ada daun kelor di rumah, itu Anda petik, lalu daunnya Anda taruh di bawah tempat uang. Aroma daripada daun kelor itu tidak disukai oleh tuyul. Dan ingat, seperti saya ulas yang tadi, bahwa tuyul itu juga menyukai mainan-mainan yang disukai oleh anak-anak. Jadi dekatnya uang Anda bisa menaruh mainan atau yang lainnya. Namun yang paling disukai tuyul adalah telur asin.
Jadi Anda bisa menempatkan telur asin di dekat daripada uang tersebut. Bila Anda mencurigai uang-uang tersebut, uang-uang Anda selalu hilang dalam jumlah-jumlah tertentu, Anda bisa menempatkan telur asin di sana. Uniknya, saya sudah berapa kali pernah mencoba, ada keanehan, telur asin tersebut akan bergeser tidak pada tempatnya. Itu adalah sebagian penjelasan saya tentang mengatasi tuyul. Tuyul pada umumnya takut dengan simbol-simbol suci agama-agama, keyakinan-keyakinan kita. Jadi dengan menempatkan simbol-simbol suci, dijamin tuyul tidak akan berani hadir. Tuyul juga akan sangat takut mendatangi sebuah rumah yang mempunyai penjagaan gaib cukup baik. Namun tuyul akan gampang menembus rumah Anda yang keluarganya sering ribut, keluarganya tidak harmonis, itu menandakan pagar gaib keluarga Anda kurang baik dan itu paling gampang dimasuki oleh tuyul. Inilah penjelasan singkat saya tentang tuyul dan bagaimana cara mengatasi tuyul tersebut. Bila Anda merasa di rumah Anda ada tuyul dan Anda merasa kewalahan untuk menghadapinya, Anda bisa menghubungi saya dan saya siap membantu Anda. Salam Rahayu, salam dunia